Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 825. Di dalam formasi yang menjebaknya, Yumin memandang tubuh sesama tetua sekte yang telah hancur dan matanya dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Bahkan bagi sekte abadi Tianyun, yang merupakan salah satu tempat suci di dunia ini, seorang ahli Dewa Agung bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Setiap kematian di tingkat ini adalah kehilangan besar, karena dibutuhkan sumber daya yang luar biasa besar dan waktu yang lama untuk melatih seorang ahli di level tersebut. Sebuah sosok muncul di lokasi di mana tetua itu mati, tapi sosok tersebut tampak kabur dan sulit dikenali, membuat hati Yumin penuh dengan ketakutan. "Siapa kau sebenarnya?" Yumin bertanya dengan suara gemetar. Hanya seorang ahli tingkat tinggi yang mampu membunuh seorang dewa agung tingkat awal tanpa suara seperti itu. Namun, dia tidak tahu siapa musuh ini atau mengapa orang ini begitu memusuhinya. Luo Xiu, yang berdiri di depan Yumin, hanya menatapnya dingin. Dia mengangkat tangannya dan memunculkan formasi sihir baru yang menyembunyikan formasi jebakan yang menahan Yumin. Dengan ini, keberadaan Yumin tidak akan ditemukan oleh orang lain untuk sementara waktu. Setelah selesai, ruang di sekitarnya bergetar, dan tubuh Luo Xiu menghilang, menyusup ke dalam kehampaan, mengejar arah di mana wanita bergaun biru dan Yan Xiruo melarikan diri. Sementara itu, wanita bergaun biru melarikan diri dengan kecepatan penuh, dengan Yan Xiruo dibawa bersamanya. Sebelumnya, dia berhasil melarikan diri dari serangan gabungan Tuan Kota Tianyun dan Yumin, meskipun harus menderita luka parah. Meski kekuatannya mendekati Dewa Agung tingkat menengah, dia hanyalah seorang kaisar Dewa Puncak. Menghadapi Tuan Kota Tianyun, seorang ahli Dewa Agung tingkat 7, jelas dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, dengan teknik uniknya yang memungkinkan dia bergerak sangat cepat, dia berhasil melarikan diri ke wilayah berbahaya, yaitu Pegunungan Loyun. Pegunungan Loyun adalah salah satu tempat paling berbahaya di Bintang Tianlu, penuh dengan binatang buas kuat yang memiliki kecerdasan tinggi. Bahkan beberapa raja binatang di sini mampu membuat seorang kaisar dewa merasa terancam. Di tengah pegunungan itu, wanita bergaun biru tampak semakin lemah. Dia kehabisan energi karena harus mempertahankan kekuatan penuh sepanjang perjalanan, dan luka-lukanya semakin parah. Wajahnya kini tampak sangat pucat. "Ning Jie, tinggalkan aku. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa kabur tanpa masalah jika tidak membawaku," kata Yan Xiruo dengan rasa bersalah. "Jangan bicara seperti itu. Kita sudah seperti saudara. Kau menyelamatkanku di masa lalu, bagaimana aku bisa meninggalkanmu sekarang?" jawab wanita bergaun biru dengan tegas. Wanita bergaun biru ini pernah terluka parah ketika dia pertama kali tiba di Bintang Tianlu. Saat itu, Yan Xiruo merawatnya hingga sembuh, yang membuatnya memiliki rasa hormat dan kesetiaan kepada Yan Xiruo. Namun, luka lamanya yang belum sepenuhnya sembuh kini kambuh karena luka baru. Keadaannya semakin buruk. Di tengah situasi tegang ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Betapa menyentuh. Tapi, sayangnya, tidak peduli apa yang kalian lakukan, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Tuan Kota Tianyun muncul dari kehampaan. Dia berdiri di udara, menatap kedua wanita itu dengan tatapan dingin. Melihat Tuan Kota Tianyun, wajah wanita bergaun biru menjadi semakin pucat. Yan Xiruo juga merasakan ketegangan yang luar biasa, menyadari betapa kuatnya lawan ini. "Ning Jie, pergilah. Aku akan mengalihkan perhatiannya," kata wanita bergaun biru sambil menyelipkan sebuah simbol pelarian ke tangan Yan Xiruo. Simbol itu mampu mengangkut satu orang ke lokasi yang jauh dalam sekejap, tetapi hanya bisa digunakan untuk satu orang. Namun, Yan Xiruo menolak. "Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Jika aku melakukannya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri." Melihat kegigihan Yan Xiruo, wanita bergaun biru menjadi bingung. Dia tidak tega meninggalkan Yan Xiruo, tetapi mereka tidak punya cukup waktu untuk berdebat. Boom! Tuan Kota Tianyun bergerak. Sebuah tekanan besar memenuhi udara, menciptakan dinding energi yang mengunci ruang di sekitar mereka. Sebuah tangan besar dari energi emas terbentuk, siap menghancurkan mereka berdua. Tuan Kota Tianyun adalah ahli dalam hukum elemen logam, dan pada tingkat ke-9, hukum ini memiliki daya hancur yang luar biasa. Sebagai ahli tingkat tinggi di dunia ini, dia adalah salah satu yang terbaik dalam kelasnya. Langit dipenuhi dengan cahaya keemasan dari tangan raksasa yang tampak seperti menguasai seluruh cakrawala. Tangan itu turun dengan kekuatan yang tak tertandingi, melingkupi segalanya seperti kubah besar. Wanita bergaun biru, meskipun sudah terluka parah, mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk melawan.
Namun, kekuatannya yang terkuras dan luka lamanya yang kambuh membuat serangannya seperti usaha sia-sia seekor serangga melawan pohon besar. Meski demikian, dia tetap tidak menyerah dan bertahan dengan penuh perlawanan. Wes, tepat pada saat itu, sebuah suara melengking dari arah langit memecah keheningan. Sebuah panah yang bersinar seperti bintang jatuh melesat cepat, menghantam tangan emas raksasa itu. Boom! Tangan emas yang penuh dengan kekuatan luar biasa terguncang ketika panah itu menghantamnya. Namun, tekanan dari tangan emas begitu kuat sehingga cahaya panah mulai retak dan kehilangan cahayanya. Wes, seketika, panah kedua muncul, bergabung dengan panah pertama dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Langit mulai retak seperti cermin yang pecah, memuntahkan kekuatan destruktif yang luar biasa. Akhirnya, tangan emas itu robek oleh kekuatan panah tersebut. Siapa itu? Tuan Kota Tianyun terdorong mundur beberapa langkah, wajahnya berubah gelap saat dia memandang ke arah sumber serangan. Di kejauhan, sosok berjubah hitam berdiri dengan angkuh di udara, memegang busur besar berwarna emas ungu yang bersinar dengan cahaya luar biasa. Itu adalah senjata kekaisaran, busur awan ungu. Tuan Kota Tianyun langsung mengenali busur tersebut. Itu adalah salah satu dari dua senjata kekaisaran Sekte Abadi Tianyun yang telah hilang beberapa waktu lalu. Jadi itu kau. Meskipun sosok berjubah hitam itu menyembunyikan identitasnya dengan baik, Tuan Kota Tianyun hampir yakin bahwa orang di depannya adalah Luo Xiu. Dia mengingat kejadian di mana Luo Xiu mencuri busur awan ungu dan menghilang tanpa jejak. Bagus sekali, kau benar-benar berani datang ke sini. Hari ini, aku akan menangkapmu dan membuat jasa besar untuk sekteku. Tanpa banyak bicara, Tuan Kota Tianyun melangkah maju. Tubuhnya berubah menjadi kilatan emas, langsung menyerang Luo Xiu dengan kecepatan luar biasa. Boom! Aura kuat meledak dari tubuh Luo Xiu saat dia menarik tali busur-busur awan ungu sekali lagi. Panah bercahaya yang lebih kuat dari sebelumnya terbang meluncur, menciptakan pemandangan bintang-bintang yang bertebaran di langit, mengarah langsung pada Tuan Kota Tianyun. Kau terlalu lemah. Meski kau memiliki senjata kekaisaran, itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Ejek Tuan Kota Tianyun sambil menyatukan kedua tangannya. Cahaya emas membentuk bilah raksasa yang memotong udara sejauh ratusan mil. Boom! Serangan kedua belah pihak bertabrakan di udara, menghancurkan bintang-bintang yang terpancar dari panah Luo Xiu dan menciptakan kehampaan yang dipenuhi dengan pusaran kekacauan. Namun, ketika Tuan Kota Tianyun mencoba mendekati Luo Xiu, dia tidak menemukan siapapun. Dengan bantuan hukum, ruang dan kecepatan yang dia kuasai, Luo Xiu telah bergerak dalam sekejap ke lokasi wanita bergaun biru dan Yan Siruo. Luo Xiu dengan cepat membuka pusat alisnya, mengaktifkan kekuatan dari istana reinkarnasi, dan membawa kedua wanita itu ke dalam ruang internalnya. Kemudian, dia melesat ke langit, memanfaatkan hukum ruang dan kecepatan untuk melarikan diri ke wilayah yang lebih dalam dari pegunungan Loyun. Dasar brengsek, Tuan Kota Tianyun sangat marah. Dia tidak menyangka Luo Xiu tidak berniat bertarung langsung dengannya dan malah fokus menyelamatkan kedua wanita itu. Meskipun kekuatan Tuan Kota Tianyun jauh lebih besar daripada Luo Xiu, dalam hal kecepatan, Luo Xiu yang menguasai hukum ruang dan kecepatan tingkat ke-8 mampu bergerak dengan gesit, bahkan lebih cepat daripada ahli Dewa Agung tingkat lanjut. Dengan serangan demi serangan yang dilemparkan Tuan Kota Tianyun, Luo Xiu terus menghindar, bergerak seperti belut licin yang tidak bisa ditangkap. Pegunungan Loyun adalah salah satu tempat paling berbahaya di bintang Tianlu, dipenuhi dengan binatang buas purba yang memiliki kekuatan luar biasa. Ketika Luo Xiu masuk lebih dalam ke wilayah tersebut, dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba muncul. Tekanan ini bukan hanya memengaruhi tubuhnya tetapi juga menekan kekuatan jiwanya. Awalnya, kesadaran Luo Xiu dapat mencakup area lebih dari 200.000 mil. Namun, di bawah tekanan ini, jangkauan kesadarannya menyusut drastis hingga hanya sekitar 10 mil. Formasi, pikir Luo Xiu dengan mata menyipit. Dia menyadari bahwa di dalam kedalaman pegunungan Loyun terdapat formasi yang luar biasa kuat, yang tidak hanya menekan kesadaran tetapi juga membatasi kemampuan terbang. Tubuh Luo Xiu terasa semakin berat, seperti membawa gunung di punggungnya, memaksanya untuk mulai jatuh ke tanah. Namun, di tengah situasi kritis ini, Luo Xiu juga menyadari bahwa formasi ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menghilangkan jejak dan benar-benar melarikan diri dari kejaran Tuan Kota Tianyun. Bersambung.